semuanya, perkenalkan, nama saya Sisilia Novadiami, mahasiswa dari Universitas Katolik Musikaritas, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, dengan NIM 2133004. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskuler terdiri dari dua bagian utama, kardio yang artinya jantung, dan vaskuler yang artinya pembuluh darah. Di sistem ini, jantung sebagai inti dalam sistem kardiovaskuler. Kenapa? Karena jantung berperan sebagai pompa utama dalam sistem kardiovaskuler. Selanjutnya ada pembuluh darah yang meliputi arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa atau mengirim darah ke seluruh tubuh. Nah, darah ini perlu kita kirim karena dua hal nih. Yang pertama, darah menyediakan zat-zat yang diperlukan oleh jaringan tubuh kita untuk bertahan hidup, seperti oksigen dan nutrisi. Yang kedua, karena darah akan mengangkut zat-zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh kita, agar zat tersebut dapat dieliminasi dari tubuh kita melalui organ-organ ekskresi seperti ginjal dan paru-paru. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel atau bilik. Nah, atrium terletak di bagian superior jantung atau di bagian atas jantung. Karena itu, fungsi dari atrium sendiri sebagai rongga jantung yang secara langsung menerima darah masuk. Oh iya, seluruh pembuluh darah yang menerima darah ke arah jantung disebut dengan vena. Sebaliknya, seluruh pembuluh darah yang mengirimkan darah menjauhi jantung bisa kita sebut dengan arteri. Dinding arteria relatif tipis karena memiliki fungsi hanya untuk menerima darah saja. Sedangkan dinding ventrikel relatif tebal karena dipakai untuk memompa darah. Atrium kanan berisi darah kotor. Nah, darah kotor yang dimaksud dalam hal ini adalah darah yang kadar oksigennya lebih rendah dan kadar karbon dioksidanya lebih tinggi. Kenapa kaya akan karbon dioksida? Karena dia merupakan darah yang baru saja keliling ke seluruh tubuh kita, kecuali ke daerah paru-paru. Dan dia melepaskan oksigen untuk sel-sel tubuh kita dan menerima karbon dioksida hasil metabolisme sel tubuh kita. Atrium kiri berisi darah bersih, darah yang kaya oksigen dan miskin karbon dioksida. Darah ini bersih karena dia baru saja jalan-jalan ke daerah paru-paru, dan di paru-paru dia menerima oksigen dari alveolus dan membuang karbon dioksida yang tadi telah dia angkut. Ventrikel merupakan rongga jantung yang terletak lebih inferior atau lebih bawah. Ventrikel ini juga bisa kita sebut dengan pumping chamber. Maksudnya adalah rongga pemompa. Fungsi dari ventrikel adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Kan tadi di atrium kanan itu berisi darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida dan miskin oksigen. Darah kotor tersebut akan dialirkan ke ventrikel kanan. Dan ventrikel kanan akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Nah, kalau memompa darah kotor itu kira-kira kemana ya? Gak mungkin kan? Kita memompa darah kotor ke seluruh jaringan tubuh kita. Yang ada, nanti sel-sel kita malah keracunan karena dikasih karbon dioksida dan zat racun lainnya. Oleh karena itu, ventrikel kanan ini akan memompa darah kotor menuju ke paru-paru, agar nanti di daerah alveolus paru-paru, darah kotor ini melepaskan karbon dioksida yang diangkut dan dia dapat menerima oksigen agar menjadi darah bersih. Arteri yang menghantar darah dari ventrikel kanan ke paru-paru disebut sebagai arteri pulmonalis. Karena pulmonalis itu artinya sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Nah, darah yang sudah bersih tadi akan dikembalikan ke jantung, yaitu ke atrium kiri oleh 4 cabang pulmonalis.
Darah mengalir ke ventrikel kanan melalui paru-paru dan berakhir di atrium kiri, disebut dengan sirkulasi pulmonalis. Arteri yang mengirim darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh disebut dengan aorta. Nah, aorta ini terkenal sebagai arteri paling besar dalam tubuh kita. Darah masuk ke atrium kanan melalui 3 vena. Yang pertama ada superior vena cava untuk darah yang berasal dari parohan atas tubuh kita. Yang kedua ada inferior vena cava untuk darah yang berasal dari parohan tengah dan parohan bawah tubuh kita. Dan yang ketiga, coronary sinus untuk darah yang berasal dari otot jantung kita. Demikianlah penjelasan tentang sistem kardiovaskuler dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.